pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa dapat menambah lancarnya kegiatan belajar pada hari ini. Amin. Hari ini tanggal 8 Oktober 2020, Ibu cek presensinya dulu ya. Adif, Ahmad, Ya, Bu. Dima, Eva. Alhamdulillah hari ini kalian bisa hadir semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar meringkas teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Nah, sebelum kita meringkas, ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian teks eksplanasi. Ya, Bu. Ya, Dev, coba jelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu. Selain proses perkembangan suatu tempat, teks eksplanasi dapat ditemukan pada bacaan lain yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, betul sekali Adif. Jadi, teks eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan apa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Nah, di dalam isi teks eksplanasi ini berupa sebab akibat dari suatu fenomena. Lalu, di mana kalian bisa menemukan teks eksplanasi? Di buku sains, Bu, tentang peristiwanya terjadinya gerhana bulan. Ya, tentang terjadinya gerhana bulan. Di mana lagi? Di buku sejarah, Bu, tentang peristiwa runtuhnya kerajaan Singosari. Nah, dapat juga berupa sejarah runtuhnya kerajaan Singosari. Selanjutnya, teks eksplanasi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, lalu ada yang bisa menjelaskan apa itu pernyataan umum? Saya, Bu. Ya, Dima? Pernyataan umum berisi penjabaran secara umum berupa penjabaran istilah dan latar belakang terjadi suatu peristiwa. Nah, di pernyataan umum ini hanya berisi tentang penjabaran secara umumnya saja. Selanjutnya ada yang tahu apa itu deretan penjelas? Ya, Bu. Ya, Dev? Isinya deretan penjelas berupa sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, betul. Isinya itu berupa sebab akibat suatu fenomena tersebut terjadi. Dan yang terakhir itu ada interpretasi atau yang sering disebut juga sebagai kesimpulan. Ya, bagus sekali kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kalian nanti secara berkelompok akan meringkas teks eksplanasi. Tetapi sebelumnya kalian bentuk dulu 2 kelompok. Silakan hitung 1 sampai 2. Dan nanti silakan berkumpul dengan siswa yang menyebutkan nomor yang sama. Bisa dipahami? Bisa. Ayo silakan mulai berhitung. 1, 2, 1, 2,
Ayo berkumpul sesuai kelompoknya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 2 kantong rahasia. Ini berisi teks eksplanasi. Nanti setiap kelompok perwakilan satu anak mengambil salah satunya di sini. Dan nanti kalian bawa ke kelompok untuk didiskusikan bersama untuk meringkas teks eksplanasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ayo perwakilan kelompok silakan ambil. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah dapat semuanya, nanti kalian diskusikan bersama kelompok untuk meringkas. Tetapi sebelum meringkas, Ibu kasih trik dahulu untuk memudahkan meringkas, yaitu kalian tentukan dahulu sesuai unsur-unsurnya, yaitu mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk deretan penjelas, dan mana yang termasuk interpretasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, silakan didiskusikan bersama kelompok. Anak-anak sudah selesai apa belum meringkasnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, setiap kelompok nanti mengirimkan satu siswanya untuk mempresentasikan. Ayo, kelompok mana dulu yang siap presentasi? Ya, Bu. Kelompok 1. Ya, Jif, silakan maju. Perubahan budaya. Perubahan tidak selamanya identik dengan hal yang tradisional, misalnya bahkan pakaian, bahasa, kesehatan, makan, khas, dan lain-lain. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi dan generasi. Maka dari itu antara suatu daerah dan daerah yang lain mempunyai budaya yang berbeda. Selain itu masa lalu dan masa kini juga mempengaruhi budaya yang mengapa budaya selalu berkembang dan berubah seiring berjalan zaman karena disebabkan oleh penerapan faktor, sehingga kita bisa menyatakan bahwa budaya baru adalah modifikasi budaya lama. Tidak selamanya berubah budaya berarti buruk. Di sisi lain, manusia tidak sanggup untuk berada di suatu titik saja. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk anak. Selanjutnya kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Pak, silakan maju. Kemiskinan. Pernyataan umum. Kemiskinan adalah tingkat penghasil masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Kemiskinan. Deretan penjelas. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, pembudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya adalah menaikkan upah minuman kerja, memperluas lapang pekerja, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Interpretasi.
presentasi. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Eva. Nah, semua kelompok sudah presentasi ya. Bagaimana penjabaran dari teman-teman kalian? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa memahami, ini Ibu akan memberikan ulasan mengenai apa yang sudah kalian presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Coba perhatikan. Di sini ada teks eksplanasi sesuai yang kalian ringkas tadi. Ada perubahan budaya. Ini yang merupakan pernyataan umum, yaitu berada di paragraf pertama atau paragraf 1, dan yang merupakan deretan penjelas yaitu pada di paragraf 2 dan 3, 4. Sedangkan yang merupakan interpretasi ada di paragraf terakhir. Selanjutnya kita ulas dulu dari kelompok 2, yaitu mengenai kemiskinan. Ini yang merupakan pernyataan umum ada di paragraf pertama, deretan penjelasnya di paragraf kedua, 3, dan interpretasinya ada di paragraf terakhir. Nah, di sini kemiskinan kita ringkas menjadi ada dulu ya. Kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, faktornya ini apa? Ada bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial, dan juga menjadi faktor penyebabnya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki, dan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, luar biasa sekali anak-anak. Hari ini kita sudah belajar sangat banyak, mulai dari mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian dari struktur teks eksplanasi. Dan hari ini kalian sudah belajar bagaimana cara meringkas teks eksplanasi dengan mudah, yaitu dengan mendata terlebih dahulu sesuai dengan strukturnya. Dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, itu artinya kalian sudah dapat memahami materi dengan sangat baik. Pembelajaran hari ini sangat berjalan dengan lancar. Ibu berharap kalian di rumah tetap belajar ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.